ऐ शम्मा देख फिर तेरे परवाने आ गए. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah pada tuan-tuan dan puan-puan yang telah hadir pada program taklim kali ini, yaitu akan bedah buku filsafat ajaran Islam mengenai perjalanan roh selepas mati. Untuk mengambil berkat, eh, saya jemput tuan panel untuk memimpin doa. Tuan Maulana Daud, boleh dibuka unmute dia, tuan? Oke, tuan, kita pimpin doa, dan Amin. Allahumma amin. amin ya rabbal alamin. Baik, tuan. Eh, saya sebagai host di sini eh, ingin ingin juga mengetahui lah eh, tentang buku filsafat ajaran Islam ini. Ini tentang perjalanan roh selepas mati, tuan. Jadi menurut tuan, boleh tuan kongsikan sedikit secara ringkas apa intipati utama dalam buku ini, tuan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kita mengenal buku filsafat ajaran Islam. Buku filsafat ajaran Islam ini ditulis pada tahun 1896. Pada masa itu, India sedang dijajah oleh Inggris dan dunia-dunia ketiga lainnya juga banyak yang terjajah, termasuk bangsa kita juga dijajah pada masa itu. Pada masa penjajahan, satu agama yang menonjol yang didukung, disokong oleh penjajah, yaitu agama Kristen, sehingga mereka boleh dikatakan merajalela dan banyak sekali orang-orang dari agama-agama lain masuk ke dalam agama Kristen. Kalau di India, ya orang Hindu banyak masuk Kristen, orang Islam banyak masuk Kristen, dan begitu juga yang lainnya, karena melihat kemegahan mereka pada masa itu. Jadi timbul satu gagasan, idea dari seorang orang Hindu ingin mengadakan konferensi agama-agama supaya pemuka-pemuka agama ini mengemukakan keindahan ajaran agamanya masing-masing. Lalu diadakanlah konferensi agama-agama pada tanggal 26, 27, dan 28 Desember tahun 1896. Tampillah pemuka-pemuka agama-agama untuk kemukakan keindahan ajaran agama mereka masing-masing. Dan Hadrat Masih Maud alaih salatu wassalam pun, penulis buku filsafat ajaran Islam ini, diminta untuk menulis makalah. Satu hal yang
menggembirakan bahwa ketika pendiri Jemaat Ahmadiyah Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam menulis makalah buku filsafat ajaran Islam ini untuk dibacakan dalam konferensi agama-agama nanti, beliau mendapat kabar suka dari Allah Ta'ala bahwa tulisan engkau inilah nanti akan menang dalam konferensi. Ini jauh sebelum diadakannya konferensi. Ini ketika beliau baru menulis buku ini. Maka beliau sebarkanlah melalui selebaran bahwa yang akan menang nanti dalam konferensi itu adalah tulisan saya ini. Dan ternyata kabar gaib dari Allah Ta'ala itu benar terjadi. Di dalam buku filsafat ajaran Islam ini, beliau menulis beberapa segi. Ada 5 bab yang beliau tulis dalam ini. Tapi intinya ialah apa tujuan hidup manusia ini dan bagaimana mencapainya. Inilah hal-hal yang sangat indah di dalam buku tersebut. Dan secara khusus berkenaan dengan masalah kedua yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah keadaan manusia sesudah mati. Itu adalah topik yang paling menonjol di dalam konferensi itu. Kenapa? Agama-agama lain tidak mampu untuk mengemukakan konsep agama mereka setelah mereka mati mau kemana. Itu tidak jelas. Tetapi konsep Islam yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam di dalam buku ini jelas. Apa itu mati? Dan setelah kita mati mau kemana? Dan bagaimana rahmat Tuhan yang turun kepada hamba-hamba. Itu barangkali secara ringkas mengenai buku filsafat ajaran Islam dan juga mengenai masalah kedua di dalam buku itu. Baik, Tuan. Dari pandangan Tuan, boleh Tuan jawab singkat saja. Mengapa isu kematian dan kehidupan selepas mati ini penting untuk dibincangkan pada zaman sekarang ini, Tuan? Pada masa kita sekarang ini, manusia umumnya lupa kepada Tuhan. Yang dia ingat apa? Bagaimana mencari kehidupan, bagaimana mencari keuntungan, bagaimana mencari kekayaan. Itu yang ada di benak hati manusia sekarang ini. Sedangkan terhadap Tuhan mereka lupa. Nah, konsep kematian ini akan mengingatkan kita kepada Tuhan bahwa kita tidak selamanya hidup di dunia, tapi kita mesti mengalami kematian. Baik, Tuan. Alhamdulillah. Jadi intinya sekarang ini masyarakat sudah banyak yang lupa dengan akan Tuhan lah, betul, Tuan? Ya. Jadi bagaimana masyarakat umum biasanya memahami konsep kematian? Adakah ia dianggap pengakhiran dari segalanya, Tuan? Ya. Jadi konsep dunia akhirat yang biasa kita dengar, yang biasa diajarkan di sekolah-sekolah, bahwa ketika kita sudah mati nanti, kita akan ditimbang. Kalau amal baik kita lebih berat, maka kita secepat kilat melalui Siratal Mustaqim masuk ke dalam surga. Tetapi kalau amal buruk kita yang lebih berat, maka melalui
siratal mustaqim itu kita akan jatuh ke dalam neraka yang begitu jauhnya sampai untuk naik kembali ke tempat tadi itu memerlukan 50.000 tahun. Nah, jadi seolah-olah di sini, di sana kita akan meniti suatu titian di mana kalau kita berhasil maka selamatlah kita, tapi kalau tidak berhasil maka kita akan jatuh. Masuk neraka, Tuan. Secara umum. Baik, Tuan. Jadi dalam buku Filsafat Ajaran Islam ini, bagaimana pandangan dalam buku ini menerangkan keadaan manusia selepas mati? Baik, Tuan. Menurut buku ini, keadaan manusia sesudah mati itu sesungguhnya bukanlah suatu keadaan baru, melainkan keadaan-keadaan di alam dunia ini juga yang dinampakkan lebih jelas. Apapun akidah yang dianut dan amal-amal yang dikerjakan manusia, yang baik maupun yang buruk, di alam dunia ini tersembunyi dalam diri manusia. Dan obat penangkalnya ataupun racunnya memberi dampak terselubung pada diri manusia. Akan tetapi, di alam mendatang tidaklah demikian keadaannya, melainkan segala keadaan itu secara terbuka akan menampakkan wajahnya. Contohnya dapat ditemukan di alam mimpi, yakni sesuatu yang mempengaruhi tubuh manusia di alam mimpi akan nampak dalam bentuk jasmani. Apabila seorang akan terserang demam tinggi, maka acap kali di dalam mimpi dia nampak api yang berkobar. Apabila dia terserang flu, ia melihat dirinya berendam di dalam air. Ringkasnya, bagaimana tubuh telah melakukan persiapan terhadap penyakit-penyakit, maka keadaan-keadaan itu akan nampak di alam mimpi dalam bentuk tamsil. Jadi, dengan menelaah untaian mimpi-mimpi setiap manusia dapat memahami bahwa demikian sunnah Allah Ta'ala di alam ukhrawi. Sebab sebagaimana mimpi menimbulkan suatu perubahan tersendiri dalam diri kita, lalu menampakkan unsur-unsur rohani dalam bentuk jasmani. Demikian jugalah yang akan berlaku di alam jasmani, dan pada hari itu amal perbuatan kita dan buah-buahnya akan tampil secara jasmani, dan segala sesuatu yang terselubung akan kita bawa bersama dari alam ini. Pada hari itu semuanya akan nampak nyata di hadapan kita. Dan sebagaimana manusia menyaksikan berbagai macam tamsil di alam mimpi dan tidak pernah menganggap itu sebagai tamsil, bahkan ia meyakininya sebagai benda-benda nyata. Demikian pula yang akan berlaku di alam ukhrawi, bahwa Allah Ta'ala melalui tamsil-tamsil akan memperlihatkan kudratnya yang baru. Dikarenakan itu merupakan kudrat yang sempurna, maka jikapun kita tidak menyebutnya sebagai tamsil-tamsil dan mengatakan hal itu sebagai suatu kelahiran kudrat baru Tuhan, maka ungkapan itu sangat benar, tepat, dan betul. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lakum min qurrati a'yun." Surah As-Sajdah ayat 18, yang artinya, dan tiada seorang pun mengetahui penyejuk mata apa yang dibiarkan tersembunyi dari mereka. Jadi maksudnya begini, kalau kita berbuat baik,
setelah kita berbuat baik itu, maka perbuatan kita sudah lenyap, sudah tidak nampak lagi. Tapi sebetulnya dia membekas, ada, dia tersembunyi dalam diri kita. Nah, itu nanti di akhirat akan nampak seperti kita mimpi. Dalam mimpi kan kita tidak pernah mengetahui bahwa itu mimpi. Dalam perasaan kita kalau kita mimpi, ini betul-betul terjadi. Nah, begitulah di alam akhirat. Nah, jadi bentuk yang sudah kita lakukan sebagai amal baik di dunia ini, kemudian dia tersembunyi, nanti di sana akan menampakkan diri. Begitu juga kalau yang dilakukan amal buruk, dia pun tersembunyi di dunia ini. Nah, nanti di sana akan menampakkan diri. Dan kita tidak menyadari bahwa itu adalah berupa tamsil. Kita akan merasakan bahwa itu betul-betul secara jasmani. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Baik, Tuan. Terima kasih, Tuan. Jadi, kita kepada zaman sekarang ini, Tuan. Zaman ini sekarang dah zaman modern, Tuan. Sekarang ini banyaklah ramai kan. Para saintis, para falsafah pun mencarilah apa kedudukan isu akhirat nih. Jadi pertanyaannya Tuan, pada pandangan Tuan lah, di mana kedudukan isu akhirat dalam masyarakat pada hari ini Tuan? Kedudukan akhirat itu Tuan. Mereka sebetulnya kebanyakan berpendapat bahwa akhirat itu bagaimana nanti saja di sana. Jadi mereka cenderung untuk di dunia ini kita berusaha untuk dunia saja. Nanti di akhirat, nantilah di sana baru diusahakan. Nah, jadi kebanyakan pandangan seperti itu. Banyak orang-orang yang saya sudah jumpai dan saya berdiskusi mengenai hal ini. Nah, mereka mengatakan, untuk akhirat nanti ajalah di sana. Nah, begitu. Jadi sebenarnya tidak perlu ada persiapan dari sini. Nah, tetapi kalau kita melihat apa firman Allah Ta'ala dalam surat As-Sajdah tadi, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, bahwa apa yang akan nampak di sana di akhirat itu adalah sesuatu yang memang sudah kita perbuat di dunia ini. Nah, namun setelah kita perbuat maka dia tersembunyi. Nah, nanti di sana baru menampakkan diri. Berarti di dunia ini harus kita persiapkan. Kalau tidak ada persiapan di dunia, ya di sana tidak ada juga. Ada ayat Quran lain mengatakan, faman kana fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Siapa-siapa yang buta di dunia ini, nanti di akhirat dia akan buta juga. Jadi maknanya di sini adalah buta rohani. Seperti tadi, tidak ada sama sekali persiapan untuk akhirat. Maka yang dilakukan di dunia ini semata-mata usaha untuk kehidupan dunia saja. Ya soal akhirat, bagaimana di sana nanti. Nah itu seolah-olah buta keadaan rohaninya di dunia ini. Maka di akhirat pun akan buta juga. Itu Berarti ini masyarakat sekarang ini lebih banyak cenderung pada duniawi saja Tuan ya. iya, Itulah betul. kenapa perlunya seorang imam zaman perlu turun ya Tuan. Nah, Bahwa dia betul. betul sekali. Tapi begini Tuan, pertanyaan selanjutnya, bagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam menjawab persoalan modern seperti ini Tuan? Profesik Islam yang seperti ini Tuan. Beliau memberikan pandangan karena buku ini adalah makalah untuk dibacakan dalam konferensi yang saya sebutkan tadi, di mana penulis itu sudah dibatasi harus menulis berdasarkan kitab yang diwahyukan. Jadi Hadrat Masih Maud harus menulis berdasarkan Al-Quran Karim. Nah, apa yang ditulis oleh Hadrat Masih Maud
bahwa keadaan di akhirat itu ada dua tahap, ada dua peringkat. Termasuk di dunia ini ada 3 peringkat. Nah, jadi peringkat pertama ialah alam kazab atau alam nyata, yaitu alam dunia sekarang ini. Dan setelah itu kita akan mengalami kematian. Kematian kita bukanlah punah, tapi yang dimaksud kematian ini adalah perpisahan antara jasmani kita dengan rohani kita. Jadi jasmani kita ini setelah ditinggalkan oleh rohani, maka dia akan mati. Tapi rohani kita tetap hidup. Nah, jasmani kita ini akan dikubur, dimasukkan ke dalam lubang oleh saudara-saudara kita yang masih hidup. Sedangkan roh kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dimasukkan ke dalam satu lubang. Itu yang dikatakan alam kubur. Nah, jadi alam kubur yang dimaksud itu bukan alam kubur yang kita lihat di dunia ini seperti di ceras, seperti di lingkungan, seperti yang ada di Lalasun. Bukan seperti itu. Alam kubur yang dimaksud ini adalah kuburan rohani yang berada pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam alam kubur itu dikatakan alam barzah atau alam yang memisahkan dua alam lain, yang memisahkan alam dunia ini dengan kebangkitan. Nah, kondisi roh kita di sana juga akan diberikan jasmani, dia akan diberikan tubuh sementara. Tubuh sementara yang diberikan itu berupa apa? Berupa amal perbuatan kita di dunia ini. Sehingga dia akan berbentuk cahaya, nur, atau berbentuk kegelapan. Kalau amal kita baik, maka tubuh badan sementara kita di alam kubur itu akan berupa cahaya. Tetapi kalau bentuk perbuatan kita di alam dunia ini adalah satu perbuatan buruk, maka bentuk tubuh kita di sana akan berbentuk asap atau kegelapan. Itu baru alam kubur. Nah, di sana apa yang dilakukan oleh roh kita di dalam alam kubur itu? Di sana mereka sudah mulai merasakan bagaimana indahnya perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan di dunia ini, menggembirakan sekali bagi mereka. Begitu juga yang amalnya amal buruk di dunia ini, dia sudah merasakan bahwa betapa susahnya kehidupan mereka karena mereka telah berbuat yang tidak baik di dunia ini. Nah, setelah itu nanti akan datang satu masa yang dikatakan alam kebangkitan. Nah, di dalam alam kebangkitan itulah manusia betul-betul merasakan kehidupan yang sebenarnya. Apa yang dikatakan tadi, bahwa perbuatan baik, amal-amal saleh yang dibuat di dunia ini, di sana akan mengambil bentuk nyata dalam tamsilan. Nah, itulah tamsilan-tamsilan yang ada di dalam Al-Quran.
Al-Quran. Dikatakan di dalam surah Al-Baqarah, "Wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziku minha min samaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabih." Dan berilah kabar suka kepada orang-orang yang beriman dan berbuat amal saleh, bahwasanya untuk mereka ada kebun-kebun yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali bila diberikan kepada mereka sebagian buah-buahan dari kebun itu sebagai rezeki, berkatalah mereka, inilah yang telah diberikan kepada kami dahulu dan akan diberikan kepada mereka yang hampir serupa. Jadi ini dalam bentuk tamsilan. Nah, oleh karena itu, walaupun di sini dikatakan buah-buah, bukanlah buah seperti yang ada di dunia ini, seperti anggurnya, seperti delimanya, apel, dan lain sebagainya. Buah-buah di sana adalah berbentuk tamsilan. Jadi itu adalah berbentuk alam, buah dalam alam rohani. Ya, tidak sama dengan apa yang di dunia ini. Sehingga ayat ini mengatakan wa utubihi mutasyabiha. Jadi yang serupa dengan itu akan diberikan kepada mereka. Nah, konsep kebanyakan manusia sekarang ini, bila disebutkan buah-buahan, maka disangkanya buah betul. Kalau di sini ada apel, ada mangga dan sebagainya, maka di sana apel juga, mangga dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Ini adalah alam ruhani. Alam ruhani yang diceritakan di sini, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa alam akhirat itu belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan belum pernah terlintas dalam pikiran kita. Nah, kalau buah-buah seperti ada di dunia kan biasa kita lihat, biasa kita makan, dan lain sebagainya. Maka tentulah akhirat ini bukan seperti buah yang kita saksikan di dunia, tetapi merupakan tamsilannya, supaya dapat dipahami oleh manusia. Sehubungan dengan tiga alam yang saya sebutkan tadi, alam dunia, alam kubur, dan alam kebangkitan, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menganugerahkan kepada kita satu ma'rifat berupa ilmu, yaitu di dunia ini kita dapat mengenal akhirat ini atau mengenal sesuatu dengan ilmu yakin. Nah, di alam kubur itu tadi kita akan mengenal sesuatu dengan ainul yakin. Lalu pada alam kebangkitan kita akan mengenalnya dengan hakul yakin. Apa itu ilmu yakin? Mungkin boleh saya terangkan sedikit bahwa yang dikatakan ilmu yakin ini begini. Kalau di kejauhan kita melihat ada asap yang membumbung tinggi, maka pikiran kita mengatakan bahwa di sana pasti ada api. Sebetulnya kita tidak melihat api itu, yang kita lihat cuma asap. Tetapi karena erat hubungan antara api dan asap, maka bila ada asap kita mengatakan pasti ada api. Itu adalah ilmu yakin. Kemudian di alam kubur atau alam barzah, kita akan melihat sesuatu yang kita yakini di dunia ini, kita akan melihatnya di sana. Maka ma'rifat yang kita dianugerahi oleh Allah Ta'ala pada masa itu adalah ainul yakin.
Sedangkan di alam kebangkitan kita akan betul-betul merasakan. Kalau kita mengatakan nikmat, maka betul-betul nikmat itu kita rasakan. Kalau kita mengatakan azab atau kepedihan, itu juga betul-betul dirasakan. Jadi, makrifat yang kita peroleh pada masa itu adalah hakul yakin. Ya, itulah barangkali 3 tahap yang akan dilalui oleh manusia. Ini dilalui oleh semua manusia. Apakah manusia yang berbuat baik atau beramal saleh, ataukah manusia yang berbuat tidak baik atau beramal buruk, itu juga akan melalui 3 alam itu. Demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Baik Tuan, terima kasih Tuan. Sekarang ini ialah sesi penutup Tuan. Eh, ada satu pertanyaan nih Tuan. Kalau ada satu perkara penting dari bab yang Anda rasa orang patut ramai tahu Tuan, berkenan buku nih Tuan, berkenan buku filsafat ajaran Islam nih, apakah iya dan kenapa pembaca perlu membaca buku ini Tuan? Boleh dijawab Tuan? Ya. Seluruh manusia di dunia ini sebetulnya perlu membaca buku filsafat ajaran Islam, karena di dalam buku filsafat ajaran Islam itu dijelaskan mengenai tujuan hidup manusia. Jadi, dengan membaca buku filsafat ajaran Islam, kita akan mengetahui tujuan hidup kita. Untuk itu, kita dapat memperbaiki diri, menggunakan kehidupan kita dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan hidup itu. Jadi buku ini memang sangat penting ya Tuan ya dalam kehidupan kita Tuan. Baik Tuan, terima kasih Tuan. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin bertanya kepada panel, dipersilakan bertanya melalui chat di dalam Zoom yang telah tersedia. Dan sudah masuk pertanyaan Tuan. Ada satu soalan yaitu macam nih Tuan. Ini dari Tuan Ayub Ishak. Ya. Kiamat itu adalah hari kebangkitan. Adakah setiap orang melalui kebangkitan masing-masing, yaitu siapa yang dahulu meninggal, dialah yang akan menempuh hari kebangkitan dahulu, atau tidak perlu menunggu beribu-ribu tahun sehingga dunia ini musnah? Baik, Tuan. Begitu, Tuan. Mulai. Silakan, Tuan. Manusia ini lahir tidak sama, ya kan? Ya. Masing-masing. Kita meninggal dunia juga tidak sama, masing-masing juga. Maka ada kebangkitan secara masing-masing. Tetapi karena kita hidup dalam satu kurun waktu yang sama, maka akan terjadi lagi satu kebangkitan bersama. Nah, jadi ini ada 2 kan. Kebangkitan masing-masing itu ada, tetapi kebangkitan bersama juga ada. Macam kita sholat juga, kita sholat masing-masing, munfarid sendiri-sendiri, biasa. Tetapi sudah itu ada sholat berjemaah. Nah, gitu. Jadi itulah mengenai kebangkitan. Kebangkitan masing-masing pasti ada. Berarti Ya. kebangkitan ini ada masing-masing dan ada berjamaah juga, Tuan. Begitu? Ya, betul. Baik, Tuan. Lepas itu ada lagi soalan nih, Tuan. Kenapa wujud perbezaan antara Islam dengan agama lain seperti Hindu lah, dalam memahami kehidupan selepas mati? Pertama-tama, agama ini diturunkan tidak bersamaan, masing-masing. Agama Hindu diturunkan dulu berapa ribu tahun sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sebelum Nabi Musa Alaihissalam lagi. Nah,
tentu ajaran itu akan disesuaikan dengan tingkat intelektual manusia pada masa itu. Hmm. Tetapi bukanlah agama Hindu yang kita lihat sekarang. Sebab itu sudah dicampuri dengan pikiran-pikiran manusia. Sudah dicampuri dengan adat istiadat. Yang aslinya dulu yang diturunkan kepada uh, nabinya itu adalah satu ajaran yang benar, tetapi memang konsep tidak seperti apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena manusia pada masa itu belum dapat mencerna, belum dapat uh, memikirkan, belum dapat menerima uh, pemikiran seperti di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau kita melihat anak ayam yang baru turun, baru Ya. menetas, tidak akan kita kasih biji jagung boleh, dia tidak dapat memakannya. Nah, Maka ini dia tentu Tuan. dikasihkan apa itu? Ya, makanan yang halus, sehingga Hmm. dia boleh memakannya. Nah, setelah manusia ini meningkat kecerdasannya, diturunkanlah ajaran agama yang lebih tinggi. Nah, begitu lagi ketika umat manusia pemikirannya, kecerdasannya semakin tinggi, diturunkan ajaran yang semakin tinggi. Nah, di zaman Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tingkat intelektual manusia, tingkat kecerdasan manusia mencapai tahap yang tertinggi sampai juga sekarang. Oleh karena itu, maka ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ajaran yang sempurna yang dapat dicerna oleh manusia pada masa ini. Itu Baik barangkali. Tuan. Ya. Jazakumullah kepada yang bertanya tadi. Apakah sudah puas dengan jawaban dari Tuan Penel? Kalau ada lagi masih kita tunggu sekitar 1 menit lagi lah untuk pertanyaan. Tapi kalau tiada, saya ada satu lagi pertanyaan Tuan. Ini mungkin nanti Tuan boleh jawab secara singkat. Oke Tuan, ada satu pertanyaan Tuan dari Puan Nur Fadilah. Kemana roh kita selepas kematian? Benarkah roh kita boleh melihat kehidupan yang kita tinggalkan Tuan? Itu pertanyaan Tuan. Mana roh kita setelah kematian itu berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara dan dia masuk ke dalam alam barzah. Hmm. Alam barzah dengan alam kehidupan kita di dunia ini itu ada sekatan, ada tirai, sehingga mereka tidak dapat melihat kehidupan kita di dunia ini. Jadi uh, sesungguhnya mereka yang sudah meninggal dunia itu ya sebetulnya tidak dapat melihat kita. Ya, itu. Baik Tuan. Puan, oke Kak Tuan? Puan jawabannya? Oke, baik. Ini ialah pertanyaan yang terakhir Tuan. Eh, apa message utama yang perlu kita hayati daripada buku filsafat ajaran Islam ini Tuan? Silakan Tuan. Jadi message utamanya yang pertama tadi itu bahwa kita diciptakan oleh Tuhan di dunia ini ada tujuan. Kemudian bagaimana cara mencapainya? Itu mungkin disebutkan dalam bagian ketiga di dalam buku. Nah, jadi dalam bagian ketiga nanti itu sesuatu yang sangat uh, penting untuk kita amalkan karena itu demi perbaikan kehidupan kita di dunia ini supaya kita dapat mencapai tujuan hidup kita. Supaya hidup kita tidak sia-sia di dunia ini. Nah, jadi kan sekarang ini banyak orang yang beranggapan, wah, si Anu ini sukses, si Anu ini berjaya, karena melihat hartanya melimpah, melihat kedudukannya tinggi,
melihat dia punya kehidupan mewah. Padahal Allah Ta'ala menciptakan manusia bukan untuk tujuan itu. Tapi tujuan kita sebenarnya ialah untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana mencapainya itu? Itu ada nanti uraiannya yang lebih penting di dalam bagian ketiga. Ini barangkali message yang sangat penting di dalam buku ini. Baik Tuan, jazakumullah sana jazah pada Tuan Maulana Daud atas ilmu yang disampaikan pada hari ini, pada sesi taklim podcast hari ini. Saya ucapkan sekali lagi mubarak pada semua dan jazakumullah sana jazah kepada semua yang telah dapat mengikuti podcast kali ini. Jadi ada pengumuman yaitu ada kuis taklim falsafah ajaran Islam akan dibagi minggu depan, insya Allah. Mohon semua telaah untuk memahami sendiri. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan yang hadir pada hari ini dapat telaahlah buku falsafah ajaran Islam dan nanti akan ada kuis yang akan dibagi oleh Sekretaris Taklim Nasional. Oke tuan, jazakumullah sana jazah tuan. Ya,